selamat datang di podcast Perdana Inspira. Aku Ira yang akan menemani beberapa menit ke depan. Saat ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu peran people and culture dalam sebuah perusahaan untuk meningkatkan produksi. Di mana kita tahu bahwa tidak hanya tentang mesin ataupun teknologi, tapi people and culture ini juga memiliki peran dalam optimasi produksi. Maka dari itu, sudah ada dua narasumber di hadapan saya yang sangat expert di bidangnya nih. Halo Mbak Rizka dan Bayu, apa kabar? Gimana, sehat ya? Luar biasa. Masih semangat dong ya ini ya? Semangat baik. Oke, kan kita lagi bahas soal people and culture. Sebenarnya apa sih people and culture ini dan seberapa penting peran people and culture ini dalam konteks perusahaan? Meskipun kayak agak berat gitu ya topiknya, tapi kita coba bawakan seringan mungkin ya. Jadi memang people and culture ini adalah dua aspek yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya manusia di perusahaannya. Yang pertama kita bahas people dulu ya. People itu kan manpower ya, atau tenaga kerja gitu. Dan kita sangat percaya bahwa people is a foundation. Jadi dia adalah fondasinya yang harus kita kuatkan terlebih dahulu dibanding hal-hal yang lain gitu. Kalau misalkan kita analogikan gitu ya ke suatu rumah, sebuah rumah lah ya. Kita punya satu rumah yang di dalamnya punya furnitur yang lengkap dan mewah, tapi fondasinya nggak kuat. Apa yang terjadi pada rumah itu ketika ada guncangan dikit aja? Bisa jadi dia rusak atau bahkan worst case-nya roboh gitu kan. Nah, sama halnya kayak di perusahaan juga, Mbak. Jadi, perusahaan, even dia punya satu sistem yang sudah modern banget misal gitu, dan dia juga sudah punya peralatan yang super canggih, tapi people-nya nggak support, itu akan sangat tidak optimal sih. Jadi harapannya gitu, kita punya people yang berkualitas, dan juga tentunya align dengan target perusahaan gitu, dan itu akan sangat membantu perusahaan tersebut untuk mencapai tujuannya gitu. Terus yang kedua tadi culture. Culture itu kan berarti budaya ya gitu, atau sederhananya kebiasaan yang akan membentuk satu lingkungan di tempat kerja gitu. Jadi dua faktor tadi, people and culture, menjadi faktor penting karena dia akan sangat mempengaruhi gimana si karyawan itu nanti berkomunikasi, kemudian berinteraksi, berkolaborasi, juga bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi ketika kita punya people yang berkualitas gitu ya, didukung dengan budaya kerja yang sehat dan positif, trust us itu akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi. Seperti itu. Exactly. Jadi kalau kita bicara soal people and culture itu apa ya, bisa dibilang adalah fondasi, bisa dibilang adalah bibit unggul untuk kita bisa mengembangkan bisnis apapun perusahaan kita. Karena how we can empower our business to get the best ya dari apa, dari fondasi itu. One of things adalah dari people dan juga culture-nya, bagaimana environment-nya, dan juga bagaimana kita menghadapi tantangan ke depan gitu sih ya. Sorry, kita nggak bilang yang lain nggak penting ya, tapi people and culture ini adalah menjadi dasaran gitu yang seharusnya dikuatin dulu sebelum yang lain-lain. Gitu. Betul. Berarti people and culture ini seperti fondasi yang menguatkan aspek-aspek lainnya ya. Iya, benar banget. Kayak misalnya contoh sih ya, bahas kayak misalnya nih, kita mau pergi ke suatu tujuan, atau kayak sih kita mau ke daerah Jawa misalnya kayak gitu ya. Kita harus naik mobil misalnya. Gimana kita bisa mencapai ke target tujuan tersebut kalau kita aja nggak bisa naik mobil? Padahal gimana caranya bisa naik mobil ya dengan cara mengasah skill kita mengendarai kayak gitu sih. Perumpamaan kita untuk mencapai tujuan. Berarti emang penting banget ya ini perannya ya. Betul. Tapi bagaimana bisa people and culture ini meningkatkan produktivitas atau mencapai tujuan kita itu bisa dari people and culture ini yang diubah? Apa sih yang bisa kita lihat begitu? Kalau yang bisa kita lihat banyak hal, tapi bagaimana dia mempengaruhi adalah terlihat dari bagaimana people yang kita punya, culture yang kita punya,
bisa achieve ke tujuan ataupun productivity yang kita inginkan. Jadi dengan kita memiliki people yang kuat, punya people yang berkompetensi tinggi, punya people yang punya critical thinking yang tinggi juga, pasti kita sama-sama punya tantangan ke depan, sama-sama punya apa ya, niatan ataupun kelancaran untuk bisa mencapai tujuan kita. Karena apa? Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai hubungan si people dan juga culture ini mungkin tidak berpengaruh secara langsung memang, karena untuk membuat ini sangat berpengaruh dengan faktor pendukung lainnya. Cuma faktor lainnya itu didukung oleh apa dasarnya, jadi people dan juga culture itu sendiri. Bagaimana cara kita bisa improve people dari segi knowledge, skill dan juga attitude dari segi people kita ataupun makanan kita, dan juga bagaimana caranya membentuk environment ataupun lingkungan kita supaya bisa sesuai. Jadi kita harus menentukan standar untuk bisa jalan bareng, satu perahu bareng untuk mencapai tujuan. Entah itu visi, misi, target production, ataupun target dan juga cita-cita perusahaan atau bisnis kita. Gitu, Benar-benar. Jadi memang si perubahan people and culture ini nantinya akan sangat berdampak ke produktivitas. Ada pertanyaan lagi dong, kenapa, dari mana gitu kan ya. Jadi ketika si karyawan ini bekerja di lingkungan yang sehat gitu, yang positif, itu akan sangat memungkinkan karyawan tersebut bekerja dengan lebih termotivasi. Kemudian ketika karyawan sudah punya kompetensi yang benar gitu, yang sesuai, mereka akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu sampai ke root cause. Ya. Dan itu tentu akan meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi dalam operasional kan. Nah, hal-hal tersebut yang tentu akan menaikkan produktivitas, dan ketika produktivitas naik, output setelahnya itu sudah pasti produksi akan naik juga. Kayak gitu. Benar banget. Jadi mempersiapkan tim kita untuk ready ke tantangan yang lebih untuk mendapatkan tujuan dan juga cita-cita bersama sih untuk dari entah itu bisnis ataupun dari perusahaan, itu penting banget yang people and culture. Tadi Mbak Ayu ada sampaikan nih, mempersiapkan tim nih ya. Nah, bagaimana cara kita mempersiapkan tim ini untuk perubahan people and culture? Dan apa sih aspek-aspek yang perlu kita perhatikan untuk melakukan upaya perubahan ini? Kalau kita bicara soal aspek apa aja untuk membuat people and culture kita bisa improve, itu banyak yang baikkan ya. Tapi yang di sini bisa kita coba bahas dan juga kita bedah adalah yang pertama, bagaimana kita bisa mengimprove people itu sendiri dari segi apa? Segi pengembangan. Entah pengembangan dari segi skillnya, apa yang harus mereka bisa, pengembangan dari knowledge-nya, apa yang harus mereka tahu, serta bagaimana pengembangan perilaku yang kita inginkan atau attitude-nya. Bisa dalam bentuk banyak hal, entah itu bisa training, entah itu bisa coaching, tergantung dari bagaimana kebutuhan masing-masing people yang kita punya. Dan nggak hanya bagaimana bisa memprediksi peningkatan tersebut, tapi juga bagaimana bisa membuat environment ataupun lingkungan kerja yang sesuai. Karena kita tahu bahwa sebenarnya lingkungan kerja setiap perusahaan masih beda-beda. Ada mungkin yang perlu yang fun gitu ya, perlu yang kayak lebih mengikuti zaman kayak gitu ya, kayak zaman now, jadi si zaman now gitu kan. Atau mungkin perusahaan yang lebih fokus gitu kan, lebih serius kayak gitu karena dituntut oleh production dan lain sebagainya. Nah, tujuan culture yang seperti apa itulah yang harus kita bentuk tergantung dari masing-masing perusahaan sendiri. Seperti itu. Jadi kan peningkatan people ini bisa dilakukan tadi dengan training ataupun juga sertifikasi dan juga mungkin ada bantuan dari leader-leadernya juga ya. Tapi bagaimana cara kita menentukan training ini yang tepat untuk karyawan atau sertifikasi ini yang bisa diambil karyawan, bagaimana itu? Itu juga menarik nih Mbak, karena sebagian dari perusahaan gitu ya, ada yang dia melakukan training tuh ya
formalitas aja gitu, tapi jadinya tidak tepat sasaran kan. Nah, kalau misalkan dari kami itu biasanya yang pertama itu harus ada baseline kompetensi dulu. Artinya apa yang perusahaan harapkan gitu dari kompetensi si karyawan. Yang kedua, biasanya kita lakukan juga leveling per jabatan, apa yang dibutuhkan kompetensinya gitu. Dan yang ketiga, baru akan kita lakukan assessment kepada setiap karyawan. Nah, nanti hasil assessment-nya itu kan berarti aktual dari kompetensi yang dipunya karyawan kan. Nanti akan kita bandingkan dengan baseline kompetensi yang diharapkan. Nah, nanti ada perbedaan tuh pasti. Nah, itu kita biasanya sebut gap kompetensi. Nah, dari gap kompetensi itu barulah nanti timbul training need analysis. Jadi nanti training ini akan sangat beragam, itu akan sangat customize tergantung kebutuhan si masing-masing karyawan. Ada yang butuh ditingkatkan hard skill-nya, ada yang hard skill-nya sudah oke tapi soft skill-nya kurang. Ada juga yang hard skill, soft skill-nya oke tapi kemauannya yang kurang dan jadinya nggak usah training tapi coaching aja, mentoring aja cukup kayak gitu. Jadi akan sangat customize si training ini tergantung kebutuhan dari setiap karyawan dari hasil assessment seperti Iya, itu. benar banget. Karena kalau kita bicara soal people nih Mbak Ira, ya, jadi sometimes itu people tuh memang sangat beragam sebenarnya. Kalau kita bicara soal people tuh sebenarnya gak ada teori yang paling benar, teori yang paling buruk seperti apa tuh gak ada. Karena yang kita hadapi itu benar-benar beragam banget kayak gitu kan. Jadi ada mungkin people yang dia tuh cerdas, yang very capable, tapi dia sendiri tuh nggak mau untuk improve gitu. Tapi ada juga mungkin tim yang ataupun orang yang dia itu pengen improve nih, tapi dia nggak punya apa ilmunya, dia nggak tahu basicnya seperti apa. Nah, contoh-contoh orang seperti itu yang mungkin tentunya akan berbeda. Kayak gitu. Disitulah aspek-aspek menentu which one the best for they kayak gitu, for them kayak gitu sih. Jadi memang ya bagaimana kita bisa melihat tim dan juga bagaimana bisa memahami people tim kita itu penting banget. Jadi gimana kita bisa mau nge-develop people sama culture kalau kita sendiri nggak memahami tim kita kayak gitu sih. Berarti juga leader ini punya peran penting ya. Sangat Baik. Karyawan-karyawannya kan punya kepribadian, terus juga skill yang berbeda, dan kemauan ini yang sangat berbeda-beda juga ya. Iya. Jadi perlu dikenali, kemudian perlu kita pahami training apa yang dia butuhkan. Tadi kita udah bahas nih ya dari baseline kompetensi hingga akhirnya kita dapatkan training yang dibutuhkan. Tapi kita udah ngikutin semua aspek-aspeknya, tapi pasti ada dong tantangan yang dihadapi karena nggak semuanya mulus ya. Apa saja sih tantangan yang dihadapi dalam upaya perubahan people and culture ini? Ya, mostly ya kalau misalkan dari sisi perubahan culture, people and culture, ini biasanya tantangannya tuh lebih ke resistensi dari si karyawan tersebut gitu. Which is itu normal banget karena ya karyawan tersebut kan lagi ada di fase comfort zone gitu ya misal dan ada sedikit gangguan yang dia harus belajar lagi, harus tambah knowledge lagi, harus nambah skill, terus kemudian harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada gitu. Dan itu wajar kalau misalkan ada resistensi itu yang pertama. Hal tersebut juga harus didukung oleh manajemen atas gitu bahwa dari atas ke bawah atau ke atas semua ya harus ikut dalam satu tujuan perusahaan seperti itu. Dan yang kedua juga seperti yang sudah Mbak Ayu singgung tadi di awal, karena perubahan people and culture ini nggak bisa instan gitu, tidak terlihat 1-2 hari. Jadi makanya kita nggak bisa tuh ukur dampaknya secara langsung gitu ya. Dan itu akan beda-beda juga. Misal di satu perusahaan di waktu berbulan-bulan kayak gitu udah kelihatan. Tapi mungkin di perusahaan yang lain bisa jadi sampai bertahun-tahun baru kelihatan efeknya. Kayak gitu sih paling. Iya, betul banget. Kalau kita bicara resistansi, itu nggak hanya bagaimana resistensi terhadap diri kita, bisa juga dengan lingkungan sekitarnya atau environment-nya. Jadi gimana kita bisa mematchkan antara keinginan kita untuk bisa improve dalam diri kita dan juga lingkungan, baik itu perusahaan, tim, ataupun bisnis kita. Karena jujur banyak dan juga masih banyak perusahaan ataupun bisnis yang merasa bahwa peningkatan development itu
melakukan hal yang penting atau bisa mengesampingkan prioritas tersebut seperti itu, karena mereka selalu berpikir yang penting kerja, yang penting produk tanpa memikirkan bagaimana develop people-nya. Padahal tanpa adanya kesiapan kerja dari tim, bagaimana kita bisa mencapai poin-poin tersebut kayak gitu. Dan hal ini pun juga ada cerita dari salah satu perusahaan swasta di Indonesia yang bergerak dalam bidang servis pertambangan atau mining services. Perusahaan ini adalah perusahaan yang tertua di Indonesia, Mbak Ira, Mbak Rizka. Jadi perusahaan ini itu dia sudah berdiri sejak tahun let's say 1980. Berarti kurang lebih sekitaran 30 tahun sudah berdiri. Menariknya adalah dalam proses pengembangan dan juga proses pencapaian produksi dari perusahaan ini baru tercapai tertingginya atau mendekati kapasitas produksinya itu sekitaran 3 tahun ke belakang. Pasti menjadi pertanyaan dong, kenapa setelah sekian puluh tahun baru mencapai di poin tersebut gitu? Padahal kalau kita lihat lagi, pasti equipment-nya bukan equipment yang baru. Lalu sistemnya pun juga pasti bukan sistem yang paling updated dong, kayak gitu. Karena pasti mereka masih menggunakan sistem yang lama. Dan ternyata pada saat ditelusurin lagi, yang paling berpengaruh itu adalah bagaimana perubahan culture dan juga people dalam perusahaan tersebut. Mungkin basic ya, mereka melakukan beberapa perubahan seperti root cause analysis, lalu autonomous maintenance, peningkatan reliability. Sesimpel itu. Mungkin kalau kita bandingkan dengan perusahaan lainnya, itu basic banget. Tapi bagaimana bisa mengaplikasikannya itu secara real dan juga konsisten. Dan ternyata ketika dilakukan secara real dan juga konsisten, it's very impactful. Dan ternyata setelah sekian puluh tahun mereka berdiri, mereka masih bisa survive untuk mendapatkan produktivitas tertingginya mereka. Ini adalah salah satu bukti bahwa memang yang pertama, people and culture itu tidak berdampak langsung dalam waktu sekian bulan ataupun 1 tahun 2 tahun. Tapi perubahan tersebut akan berdampak jauh ke depan, future ke depan perusahaan kita, dan kalau kita konsisten dia akan benar-benar long lasting improvement baik itu terhadap bisnis ataupun diri kita sendiri. Jadi ini juga sebagai pembelajaran kita juga ya, baik itu dari kita sebagai tim perusahaan bahwa kita mempelajari ataupun memperhatikan people and culture itu sangat penting and very impactful kayak gitu. Jadi gimana nanti kita bisa paham dengan equipment yang mungkin sudah nggak baru lagi dan juga mungkin udah absolut, atau mungkin dengan equipment yang dengan teknologinya sangat tinggi. Jadi bagaimana kita bisa menjalankan equipment tersebut kalau people-nya saja nggak ready. Nah, contohnya juga terkait mengenai AI atau artificial intelligence. Sekarang yang membuat AI itu siapa sih? Ya pasti manusia juga kan, people juga. Jadi ya gimana caranya kita bisa memanfaatkan AI dan juga teknologi dengan baik kalau kitanya sendiri pun nggak ready dan nggak siap untuk menggunakan hal tersebut kayak gitu. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa people and culture ini walaupun dampaknya tidak langsung kelihatan, tapi memang merupakan fondasi yang menguatkan sebuah perusahaan ya. Dan juga dari people ini juga ada aspek yang harus ditingkatkan seperti skill, knowledge, dan juga attitude. Dan juga perlu kerjasama nih antara karyawan dan juga perusahaan, di mana karyawannya juga harus mau menerima perubahan, harus punya motivasi untuk berubah, dan juga perusahaan juga harus memfasilitasi mereka. Iya, benar banget. Terima kasih nih buat Mbak Rizka dan Mbak Ayu untuk waktunya. Siap. Dan juga nantikan podcast-podcast berikutnya yang pastinya lebih menarik. Sampai jumpa. Dadah. Bye.